Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Sagara. Saya dari kelas 2A Pendidikan Jasmani angkatan 2019 dengan NPM 192191007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dengan judul Konsep Pengembangan Kurikulum. Untuk materi pokok yang saya akan jelaskan terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama, prinsip pengembangan kurikulum. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang keempat, artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir adalah model pengembangan kurikulum. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Pada prinsip ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, prinsip umum, dan yang kedua, prinsip khusus. Untuk prinsip umum, terdapat beberapa poin penting, yaitu yang pertama, prinsip relevansi. Secara umum atau secara istilah, relevansi diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Artinya, pendidikan dipandang relevan jika pendidikan itu bersifat fungsional. Kemudian, yang kedua, prinsip fleksibilitas. Prinsip ini artinya lentur atau tidak kaku dalam memberikan kebebasan bertindak. Maksudnya, kebebasan dalam memilih program pendidikan bagi murid maupun guru. Kemudian, prinsip kontinuitas. Prinsip ini berartikan berkesinambungan. Perkembangan dan proses belajar akan berlangsung secara berkesinambungan atau tidak terputus-putus. Kemudian, poin yang selanjutnya yaitu prinsip praktis, yaitu mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, biayanya juga murah. Prinsip ini juga disebut prinsip efisien. Kemudian, untuk poin yang terakhir yaitu prinsip efektivitas, mengusahakan agar setiap kegiatan kurikuler membuahkan hasil tanpa ada kegiatan yang mubazir atau terbuang percuma. Itu merupakan prinsip umum. Kemudian, saya akan membahas mengenai prinsip khusus. Sama seperti prinsip umum, prinsip khusus ini juga memiliki beberapa poin. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan pusat dan arah semua kegiatan pendidikan, sehingga perumusan komponen pendidikan harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan ini bersifat umum atau jangka panjang. Untuk poin yang kedua, yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian untuk poin yang ketiga, yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu apakah metode yang memberikan kegiatan yang bervariasi untuk melayani perbedaan individual siswa. Kemudian poin yang keempat, yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan media alat pengajaran, yaitu alat media apa yang dibutuhkan, bagaimana pembuatannya, siapa yang membuat, bagaimana pembiayanya, dan kapan dibuatnya. Kemudian untuk poin yang terakhir, yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan kegiatan penilaian meliputi kegiatan penyusunan alat penilaian harus mengikuti beberapa prosedur, mulai dari perumusan tujuan umum, menguraikan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran, dan menuliskannya dalam butir-butir tes. Itu semua merupakan prinsip dalam pengembangan kurikulum. Kemudian, untuk materi yang kedua, yaitu pengembangan kurikulum. Dalam mengembangkan suatu kurikulum, banyak pihak yang turut berpartisipasi, yaitu administrasi pendidikan, ahli kurikulum,
ahli bidang ilmu pengetahuan, guru-guru, dan orang tua murid, serta tokoh-tokoh masyarakat. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai peranan para administrator pendidikan. Pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, penyusunan kerangka dasar, serta program inti kurikulum. Kemudian yang kedua, peranan para ahli. Partisipasi para ahli pendidikan dan ahli kurikulum terutama sangatlah dibutuhkan dalam pengembangan kurikulum pada tingkat pusat. Apabila pengembangan kurikulum sudah banyak dilakukan pada tingkat daerah, lokal, bahkan sekolah juga sangat diperlukan. Sebab apa yang telah digairahkan atau digerakkan pada tingkat pusat belum tentu dapat dengan mudah dipahami oleh para pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di daerah. Kemudian yang selanjutnya adalah peranan guru. Guru memegang peranan yang cukup penting, baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Dia adalah perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Kemudian, untuk poin yang selanjutnya yaitu peranan orang tua murid. Orang tua juga mempunyai peranan dalam pengembangan kurikulum. Mereka dapat berkenaan dengan dua hal. Yang pertama, dalam penyusunan kurikulum, dan yang kedua, dalam pelaksanaan kurikulum. Kemudian kita langsung saja maju ke materi yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Faktor yang pertama adalah perguruan tinggi. Kurikulum minimal mendapat dua pengaruh dari perguruan tinggi pertama. Dari pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Yang kedua, dari pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan. Yang kedua, faktor masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, di mana sekolah tersebut berada, memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat homogen atau heterogen masyarakat. Yang selanjutnya adalah sistem nilai. Masalah utama yang dihadapi para pengembangan kurikulum menghadapi nilai, bahwa dalam masyarakat, nilai itu tidak hanya satu. Masyarakat umumnya heterogen dan multifaset. Kemudian untuk materi yang selanjutnya ataupun materi yang keempat adalah artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatu paduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa hambatan. Hambatan pertama terletak pada guru. Guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hal itu disebabkan beberapa hal. Yang pertama, kurangnya waktu. Yang kedua, kekurangan sesuai pendapat, baik antara sesama guru maupun dengan kepala sekolah dan administrator. Ketiga, karena kemampuan dan pengetahuan guru sendiri. Kemudian kita maju ke materi yang selanjutnya, yaitu model pengembangan kurikulum. Pemilihan suatu model pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas kelebihan dan kebaikan-kebaikannya, serta kemungkinan pencapaian hasil yang optimal, tetapi juga perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan yang serta model konsep pendidikan mana yang digunakan. Kemudian untuk poin yang pertama yaitu the administrative model. Dalam pelaksanaan kurikulum tersebut selama tahun pengamatan dan pengawasan serta bimbingan dalam pelaksanaannya. Yang kedua, Tim Grassroots Model. Model pengembangan ini merupakan lawan dari model pertama. Inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan datang dari atas tapi dari bawah, yaitu guru-guru ataupun sekolah. Dalam model pengembangan kurikulum yang bersifat grassroots, seorang guru, sekelompok guru atau keseluruhan guru suatu sekolah mengadakan upaya pengembangan kurikulum. Yang ketiga, Beckham System. Beckham mengemukakan 5 hal dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama,
menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut. Apakah suatu sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau seluruh negara? Yang kedua, menetapkan personalia, yaitu siapa-siapa yang turut serta terlibat dalam pengembangan kurikulum. Kemudian, yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Yang keempat, implementasi kurikulum. Yang kelima, evaluasi kurikulum. Kemudian, materi yang selanjutnya yaitu The Demonstrant Model. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Yang selanjutnya, Tabas Inverted Model. Ada 5 langkah pengembangan kurikulum model TABA ini. Yang pertama, mengadakan unit-unit eksperimen bersama-sama guru. Kemudian, menguji unit eksperimen. Kemudian, mengadakan revisi dan konsolidasi. Kemudian, pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum. Kemudian, implementasi dan dimensi. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah dari Roger, Interpersonal Relation Model. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Roger, yaitu pemilihan target dari sistem pendidikan. Kemudian, partisipasi guru dalam pengalaman sekelompok yang intensif. Kemudian, pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau unit pelajaran. Kemudian, partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Selanjutnya, The System Action Research Model. Model perkembangan ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Kemudian, materi yang selanjutnya yaitu perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Jadi, itu materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.